Dan sungguh para nabi itu tidak pernah mewariskan materi, dinar ataupun dirham, tapi mereka mewariskan pengetahuan. Jika mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bersandar pada keterangan para nabi ini, maka kejarlah, dapatkan itu dan kejar semampu kalian dengan penuh semangat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu agama, itu bukan sekedar pengetahuan yang kemudian kita baca, kita ikuti atau kita simak, tapi mesti punya sanad yang tersambung pada keterangan Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Imam Muslim rahimahullah, ketika beliau menuliskan Sahih Muslim itu yang 9 jilid, pada jilid pertamanya di halaman 119 itu beliau kemudian menyantumkan tentang pembahasan khusus babul isnadi minad din. Babul isnad minad din, bab tentang runtutan pengetahuan yang bersumber kepada Nabi itu adalah bagian terpenting dari ad-din, dari al-Islam. Karena ad-din maksudnya al-Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan di sisi Allah adalah al-Islam. Jadi kalau kita ingin mempelajari segala hal terkait dengan al-Islam, maka pelajarilah kemudian itu semua dari sumber-sumber yang bersambung kemudian kepada Nabi SAW. Sambungannya disebut dengan sanad. Karena itu dalam ilmu hadis ada sanad, ada matan namanya. Sanad orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Al-Imam Al-Bukhari tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana meriwayatkan kemudian hadis-hadis dari Nabi? Maka dipelajari dari orang sebelumnya, orang sebelumnya, orang sebelumnya, sampai orang-orang itu berjumpa kemudian tersambung kepada Nabi SAW. Itulah sanad. Kalimat-kalimat isinya disebut dengan matan namanya. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu matan namanya. Sanadnya dari mana? Al-Bukhari menyantumkan di hadis yang pertama dari si fulan sampai dengan bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad. Cara belajar seperti itu, itulah isnad namanya. Jadi kalau kita belajarnya benar, maka akan berdampak kemudian kepada cara menunaikan agama dengan benar. Misal, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 yang kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, yang juga disendirikan dalam hadis yang disebut dengan kitab hadis Jibril. Hadis Jibril, maka di situ disebutkan pokok keislaman itu ada 5. Tadi kita katakan, perhatikan kalimatnya baik-baik, babul isnad minad din. Belajar ad-din itu harus berdasarkan isnad, sambungan sanad kepada Nabi. Ad-din disebut dengan Islam. Quran surah 3 ayat 19. Islam itu pokoknya 5. Di hadis Muslim hadis ke-8 ini disebutkan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian kata Nabi, Anda lebih tahu, ya, di akhir nanti kalimatnya. Tapi ketika berbicara tentang Islam, ada yang menarik. Mal Islam, kata Jibril alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Dijawab dengan 5 pokok. Dari sini muncul istilah 5 rukun Islam. Dari hadis ini. 1 syahadatain, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Masing-masing ada ilmunya. Kemudian ada tentang salat, zakat, puasa, haji. Ilmunya disebut dengan fiqh. Yang 4-nya syariat. Ya, yang 1-nya itu akidah, yang ke-4 disebut syariah. Akidah ilmunya adalah tauhid, syariah ilmunya fiqh. Nah, baik itu kemudian tauhid ataupun sampai dengan ke fiqh, mesti bersambung kita cara belajarnya sampai bagaimana keterangan Nabi menyampaikan kepada kita. Siapa yang bisa menyambungkan itu? Para ulama. Jadi kalau kita belajarnya tidak benar, maka nanti cara ibadah kita pun tidak akan benar. Rukun Islam yang kedua, solat. Kan mustahil kita dikatakan solat langsung solat, kecuali tahu bagaimana caranya. Dari takbir sampai salam. Bagaimana cara takbir yang benar? Apakah mengangkat tangannya sejajar dengan bahu? Apakah sejajar daun telinga? Apa yang diucapkan kalimatnya? Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi mengajarkan itu semua sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Maka hadis ini mengajarkan cari para ulama yang paham tentang itu, yang mengerti bagaimana mengajarkan kita, bagaimana cara mengajarkan kita salat. Takbir misalnya, bagaimana cara mendapatinya? Cari ulama yang paham tentang fikih. Cari kitab-kitab yang bisa kita pelajari. Al-Bukhari nomor hadis 157 dari sahabat Abu Hurairah, dinukil di hadis Muslim nomor hadis 397 ketika menyampaikan tentang risalah Nabi yang mengajarkan pada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, kalau mau salat angkat tangannya, takbir sejajar dengan bahunya, hadhu mankibaihi.
Di An-Nasai nomor hadis 1101 diangkat sejajar dengan daun telinga. Abu Dawud nomor hadis 857 ucapkan Allahu Akbar. Dari mana kalimat-kalimat tadi? Al-ulama. Al-ulama. Jadi kalau kita belajarnya tidak mengacu kepada keterangan para ulama yang tersambung pada Nabi, maka mustahil salatnya nanti bisa benar. Mustahil. Dan juga makna-maknanya, para ulama banyak mengarang kemudian kitab-kitab yang terkait dengan makna-makna salat. Kan 3 dasarnya kita belajar fiqh itu. 1 bacaan, 2 cara, 3 hikmah. Awas, bacaan, cara, hikmah. Ketiganya disambungkan, disebutkan, diisyaratkan di Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Nanti kemudian didetilkan oleh Allah langsung di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. 129 itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. 1. Awas, hati-hati. Wa yu'allimuhumul kitaba. 2. Wal hikmah. 3. Baru kemudian wa yuzakkihim. Itu hasilnya. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahirnya itu di dekat Ka'bah ini, dari kalangan penduduk dekat Ka'bah. Jadi didoakan langsung oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya Allah mengutus rasul yang istimewa, yang lahirnya di tempat istimewa, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Tidak ada tempat terbaik di muka bumi kecuali Ka'bah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Apa itu? Lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang bertempat di kota Mekkah yang penuh dengan keberkahan. Di Mekkahnya sudah berkah, Ka'bahnya itu juga musyarrafah, tempat yang sangat mulia. Nah, ini menarik kata para ulama dan bahkan ahli sejarah. Kalau ada sesuatu melekat pada tempat yang istimewa, maka ini menunjukkan orangnya istimewa. Istana istimewa. Maka orang yang berada di istana itu orang-orang istimewa. Masjid istimewa. Orang-orang yang senang ke masjid, orang-orang istimewa. Ka'bah istimewa. Rasul yang lahir di dekat Ka'bah, maka ini menunjukkan Rasul itu paling istimewa. Dan tidak ada satu Rasul pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepakat kemudian para ulama, bahkan berdasarkan keterangan Al-Quran sendiri, tidak akan ditemukan Rasul yang paling utama istimewa, Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didoakan 30 generasi sebelum kelahirannya. Setiap generasi bisa ribuan tahun usianya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yastuk bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi didoakan sebelum kedatangannya. Ya Allah, mohon nanti lahirkan seorang nabi yang lahirnya dekat tempat yang istimewa dari kalangan penduduk dekat Ka'bah ini. Nah, karena nabinya istimewa, maka misinya pun istimewa. Misi yang bukan biasa. Apa di antara misinya? Yatslu alaihim ayatika. 1, mohon ya Allah nanti berikan misi kepadanya untuk menyampaikan ayat-ayatmu. Karena itu wahyu yang dibawa oleh Nabi disebut dengan ayat. Al-Baqarah, Al-Quran, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Semua yang dibawa ayat. Dengan ayat inilah kemudian ditugaskan Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan semua hamba-hamba Allah kepada Rabbul Alamin. Dengan ayat ini ditunjukkan, ayo mendekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Karena itu kalau ada hamba beriman kemudian dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan muncul getaran keimanan pada dirinya dan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kita baru baca Quran saja, pasti getaran hati kita akan beda dengan sebelumnya. Itu yang dimaksud di Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh
Ciri orang-orang beriman itu adalah diantaranya jika dibacakan kepadanya, jika diperdengarkan kepadanya, jika disebutkan pada dirinya Allah, kalimat Allah, bergetar jiwanya. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Ini mohon maaf nih Pak Ibu ya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, salah satunya kalau mendengar kalimat Allah masih ada getaran nggak dalam jiwa. Karena itu Allah perdengarkan kalimat Allah itu 5 kali dalam sehari untuk mengecek apakah subuh masih ada iman, pagi, siang masih ada iman, sore masih ada iman, maghrib masih ada iman, sampai malam masih ada iman. Karena kata Nabi, ada yang pagi-paginya beriman, sorenya udah hilang imannya. Ada yang sore beriman, paginya nggak ada imannya. 5 kali diperdengarkan dalam sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran nggak? Kalau masih ada iman dalam jiwa kita, itu biasanya sekecil-kecilnya iman, itu ada getaran dalam jiwanya. Ya Allah, sudah adzan nih, siap-siap gitu. Walaupun mungkin ada sebagian yang ketika selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Tapi minimal ada getaran dalam jiwanya. Jadi kalau Anda ingin ukur apakah iman ini masih ada dalam jiwa saya, ketika disebutkan kalimat Allahu Akbar itu, coba cek masih ada getarannya tidak. Semakin tinggi getaran, jazakallah khair. Bahkan ada yang belum disebutkan, itu sinyalnya sudah kuat. Adzan subuh 4.41, jam 3 sudah nungguin adzan. Itu sinyalnya kuat. Adzan subuh 4.41, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ingat, itu sinyalnya standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Adzan subuh 4.41, baru bangun jam 6.41. Itu sinyalnya lemah itu. Lemah sinyal. Maka coba dicek dalam keseharian kita, hati-hati. Kalau kemudian sinyal iman itu semakin lemah, maka kerjakan amal soleh untuk meningkatkan dia. Nah, kata Allah, kamu akan diutus menjadi rasul, sampaikan ayat. Isi ayat itu sifatnya banyak. Ada yang sifatnya tauhid, ada yang sifatnya kemudian ibadah, ada yang sifatnya akhlak, ada yang sifatnya muamalah. Misal dalam Al-Quran tentang ibadah, Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, tunaikan salat. Tunaikan salat, ada perintah tunaikan salat. Cuman kan bagaimana caranya? Ini yang mau saya maksudkan. Bagaimana cara salat? Makanya tidak berhenti di kalimat yatlu alaihim ayatika. Doa yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, berikan pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW supaya bisa mengajarkan perintah-perintah yang tercantum di ayat tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka semakin bertawakal. Dibacakan ayat, diperdengarkan kalimat, ada getaran semakin dekat dengan Allah. Di antara ayat-ayat itu ada yang sifatnya ibadah. Tunaikan salat. Siap ya Allah, kami tunaikan. Bagaimana caranya? Masuklah kalimat yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Lalu Nabi ditugaskan untuk mengajarkan kandungan-kandungan Al-Quran itu supaya bisa kita pahami dan amalkan dalam keseharian. Maka muncullah kemudian pengajaran Nabi tentang sholat, dari mulai wudhu sampai dengan ketakbir sampai dengan kesalam. Yang ketiga, ini yang paling penting, hati-hati, wal hikmah. Dan hikmah, esensi manfaat dari ibadah yang ditunaikan itu. Jadi tidak pernah Allah mensyariatkan ibadah kecuali pasti ada manfaat di balik ibadah itu. Itulah yang menjadi ukuran keberhasilan ibadah seseorang. Jadi kalau ada orang mengerjakan ibadah tapi tak nampak sinyal-sinyal keberhasilan ini atau manfaat ibadah yang dimaksudkan, ini menunjukkan ada yang tidak sempurna dalam ibadahnya. Contoh, kita sholat. Orang sholat itu keberhasilannya dalam Al-Quran ada 5 ukurannya. Di antaranya, 1, Al-Quran surah 29 ayat 45. Orang sholat pasti baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mampu sholat dengan benar, maka sholat itu akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pornografi, porno aksi, LGBT, maaf ya, itu termasuk perbuatan fahsya. Bohong, dusta, mencuri, membunuh, korupsi, berzina, mabuk, macam-macam, itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau orang sholat yang benar, sudahlah jadi baik semua.
Makanya kata Nabi dari kecil ajarin tuh anak-anak sholat. Sebab kalau sholatnya sudah bagus, dewasa saja akan baik. Pejabat sholat, pejabat yang baik. Karyawan sholat, karyawan yang baik. Ustadz sholat, ustadz yang baik. Pedagang sholat, pedagang yang baik. Baik semua. Sekarang pertanyaan saya, di antara semua orang yang sholat, berapa orang yang baik di masa kini? Dulu orang jahiliyah, amalan pertamanya sholat. Diajarkan sholat setahun sebelum hijrah. Dan sholat itu bisa merubah mereka menjadi khairu ummah. Sampai turun ayat Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Bayangkan, ada pembegal sholat. Jadi pendakwah. Ada pembunuh sholat. Berubah kemudian menjadi alim. Bahkan termasuk kalangan ulama periwayat hadis. Ada pezina, tobat. Setelah itu kemudian dakwah tampil menyampaikan risalah-risalah tentang pentingnya pernikahan dan menghindari perbuatan maksiat. Sekarang nampaknya agak berbeda. Masuk ke pengadilan baru pakai peci, pegang tasbih. Sebelumnya kemana? Nah ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi ada ukuran-ukuran keberhasilan untuk bisa kita raih. Satu tadi itu, saya dengan cepat misalnya, orang sholat itu hatinya itu lebih tenang. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28, ditafsir Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau engkau benar zikirmu kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi kalau orang rajin zikir, itu ke hatinya itu lebih tenang. Zikir itu banyak dalam Al-Quran. Baca Al-Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Kemudian menghafal Quran itu zikir. Quran kita temukan di Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan puncaknya sholat. Karena sholat itu menggabungkan semua jenis zikir tadi. Baca Quran ada dalam sholat. Menghafal Quran ada dalam sholat. Berdoa pasti dalam sholat. Karena sholat artinya doa. Zikir subhanallah ada, alhamdulillah ada, Allahu akbar ada, semua dalam sholat. Anda baca Quran bisa tenang. Menghafal Quran hati tenang. Ibu sedang gelisah ambil wudhu, buka mushaf, minimal tenang walaupun masalahnya belum tuntas. Sholat menggabungkan semua jenis zikir tadi. Kenapa orang sholat gak tenang-tenang? Ali bin Abi Thalib, nanti Syekh Hashim itu punya kitab yang keempat namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di situ dikisahkan kisah tentang orang-orang salaf, termasuk kalangan para sahabat, bagaimana ketika mereka beribadah menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, itu pernah teman-teman terkena duri di kakinya, duri kecil yang menyakitkan. Bahasa Jepangnya kacugak. Itu sakitnya luar biasa. Begitu mau dikeluarkan, sakit. Ada seorang mengatakan, saya tahu kapan waktunya dicabut. Nggak usah dicabut sekarang. Begitu tiba waktu sholat, takbir Allahu Akbar, takbir, dicabut sama orang ini duri tadi, tidak ada ekspresi sedikit pun di wajahnya, saking tenang dan khusyuk dalam sholatnya. Hilang durinya. Sampai para ulama dulu mengatakan, orang kalau sedang sholat, lewat anak panah kemudian ruku, anak panah lewat di antara janggut dengan tubuhnya, tidak akan bergerak dalam sholatnya. Anda bisa kebayang. Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Kapan kemudian baru kemudian menyadarinya? Saat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Antum salat Allahu Akbar, khusyuk bagus. Ada nyamuk satu, nyamuk satu, nyamuk dua, nyamuk tiga. Ada kisah orang soleh dulu, dia rajin tahajud. Ini kisah nyata. Di perjalanan tetap menunaikan tahajud. Satu kali masuk hutan, dia sholat sembunyi-sembunyi dari kawannya karena tidak ingin ketahuan. Diikuti oleh yang satu, ya pelan-pelan. Ini orang mau ngapain? Begitu sholat, melompatlah harimau ke dekatnya, mengaum dia. Apa kata orang ini? Perhatikan kalimatnya. Ya khalqallah. Dia bukan mengatakan ya nomor, hei harimau. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika aku memang rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu di malam ini, silahkan. Engkau bisa nikmati, aku tidak akan melawan. Tapi jika aku bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu malam ini, jangan coba-coba ganggu ibadahku. Bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku. Atau aku mohonkan kepada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Maka harimau itu hanya mengaum sekali dan pergi meninggalkannya. Anda bayangkan bagaimana kuatnya getaran dalam jiwa bisa menghadirkan penjagaan Allah dalam kehidupannya. Kalau mau cek seperti itu, bangun aja malam ke Al-Azhar. Tahajud. Allahu Akbar. Nyamuk datang satu.
Nyamuk. Kalau memang darah ini rezeki yang Allah tetapkan untukmu, sedot semaunya. Tapi kalau bukan, jangan ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Masya Allah. Apa yang terjadi? Nambah datang nyamuk lagi. Nah, ini yang saya maksudkan.